Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Azannya udah lewat dari tadi, Mas Faiz. Ini dia orang tuh saking nikmat sampai lupa kalau azan udah lewat ya. Mas Fajar gimana? Enak banget ini. Ada lagi kayak yang kayak gini nih. Waduh, ini habisin dulu, mana ada lagi, Masya Allah. bikin istrinya. Oh gitu, Buat Kiai. bawa pulang. Itu namanya laki-laki yang bagus. Iya. Jadi ketika makan nggak lupa keluarga gitu. Pantesan tadi saya lihat tuh makan wajahnya seperti jadi itu makan yang diingat istrinya makan apa. Kiai, ini kan Kiai ini udah banyak punya pohon-pohon ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di pesantren. Kira-kira Kiai pengennya pohon apa lagi yang ada, Kiai? Saya ada pohon yang memang jarang di kita. Kayak juwet. Juwet itu. Juwet itu kayak anggur kampung. Oh. Nah, itu kan. Lalu sudah mulai jarang ada nama kampungnya tapi belum ada buahnya, cipedak. Kita nanam nanti kita cari. Iya. Kalau cuma pepaya, jambu air itu biasa, kita anggur udah ada kan, Ya, makisa betul, Kiai. ada. Nah, kita cari yang jarang-jarang, termasuk nanti kita carikan ya daun-daunnya buat sayuran. Oh. Kita sayuran nggak usah kemakan, daun pepaya bisa buat sayur, Ya. daun singkong bisa buat sayur. Ya. Lalu juga ya seperti yang di hidroponik itu kan, yang hidroponik kita bikin nanti yang dari media tanamnya adalah tanah gitu. Jadi kalau gitu nanti orang-orang pengen datang ke sini tuh bisa dapetin dong pohon-pohon yang langka, yang jarang ditemuin. Nah, termasuk ada di sini tuh pohon asem tapi manis. Saya baru nanam 2 itu sayur asem tapi buahnya manis. Namanya sayurnya asem. Buah asem betulan, Kiai? Buah asem tapi nanti manis ya rasanya. Kenapa udah dimodifikasi kali? Ya sudah melalui proses ya ilmiah teman-teman itu sehingga asem tapi manis. Tapi ini, Kiai, kasihan dia, Kiai. Tetap aja namanya asem ya? Namanya asem. Udah terlanjur stigmanya asem meskipun manis. Stigmanya asem walaupun manis. Waduh, luar biasa. Nah, Kiai, sebenarnya apa sih bayangan Kiai itu kenapa kemudian menumbuhkan segala macam berbagai aneka ragam tanaman di tempat ini? Sebenarnya cita-citanya apa, Kiai? Sebenarnya kita ingin menjadikan tempat pesantren itu yang nyaman, friendly, rekreasi ya. Jadi tidak seperti dibayangkan masuk pesantren kayak penjara suci. Yang kedua, kalau kita ngelihat keindahan itu di mana-mana adalah pohon hidup, bukan mati. Ketika bicara tentang sorga itu pasti menyebutkan tentang bagaimana indahnya jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi menggambarkan tentang air, menggambarkan tentang pohon. Makanya pohon kita tanam, air kita alirkan, kita kasih ikan. Ya. Ikan dibiarkan hidup itu ada lele, ada patin, ada nila. Ya, tinggal mau ngambil yang mana. Mister Angga nanti biar yang Milih masak. ya, bebas. Milih mau masak yang mana. Jadi kita tinggal biarin 5 bulan dia udah layak untuk dikonsumsi. Jadi kita menggambarkan sorga itu adalah apa yang kita butuhkan untuk kita konsumsi, untuk kita hidup ada. Dan itu bisa dilakukan dengan amalur rajuli biyadihi kata Nabi, adalah perbuatan kita dari tangan kita sendiri. Berkahnya tuh beda. Ada nilai keberkahan, berkah itu ada nilainya kebaikan yang lebih, ada kepuasan batin, ada ketenangan. Dan ini sebenarnya kalau di dalam konteks negara ini disebut dengan kedaulatan pangan. Jadi pangan kita daulat tidak ya tergantung kemanapun. Hanya tergantung pada satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi berharapnya bahwa nanti ini bisa menjadi mandiri dong semuanya, Kiai ya? Ya memang kalau kita di santren dulu kan nggak pernah kita berpikir punya ijazah lu ngelamar kerja kemana, enggak. Tapi belajarlah ilmu Allah, Anda akan diangkat oleh Allah. Belajarlah ilmu agama, Anda akan menemukan jalannya. Ya. Jadi yang nanti menempatkan adalah Allah. Oleh karena itu kita tidak berpikir bagaimana mencari tempat kerja, berpikirnya bagaimana menciptakan lapangan kerja.
Nah, ketika ada hidroponik kita bisa ngambil tenaga kerja. Ya. Ketika ada hidroponik ada pengolahan ya seperti Ya. jus dan sebagainya. Lalu ada perdagangan, ada Ya. jasa pengiriman seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan disimpulkan nih, pesantren Cendekia Amanah itu berbasis apa? Karena ada yang berbasis teknologi, berbasis kemudian lingkungan hidup. Sebenarnya apa, Kiai? Integratif sistem. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, antara kelas dengan alam, antara teori dengan praktek, antara kebutuhan yang ada di dunia dan kebutuhan juga di akhirat. Jadi integrasi, karena manusia pada dasarnya ada integrasi. Ya, Integrasi antara akalnya, antara hatinya, dan juga fisiknya. Masya Allah. Nah, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, ya alhamdulillah nih. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di awal, kita berjumpa dalam program kita Trenku. Tetap bersama kami karena setelah ini kita nanti akan memberikan sebuah tantangan masak kepada Chef Angga. Apa itu? Tetap di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Baik, sebelum kita ngobrol lagi, kayak kita hanya ingin mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, kemudian yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan keempat, menyerahkan diri kepada Allah. Wah, itu dia. Ini yang jarang sekali, Kiai. Karena Seolah kita hanya dengan kadang-kadang logika hanya ya. begini, tapi juga ada yang maha kuasa adalah Allah. Ya, dan mengingatkan tuh vaksin juga, Kiai. Waalaikumsalam. Yang kita tunggu. Waduh. Dari kebun langsung bawa. Iya Pak Kiai, tadi saya udah muter-muter nih kebunnya. Sampai pinjem sendalnya, nggak apa ya? Aduh, alhamdulillah. Bener-bener ngebon ya. Iya, ya bener. Wah, bagus-bagus banget. Dan nggak sengaja ngeliat ini, kirain bunga bang. Ternyata bunga apa ya ini Kiai? Itu daun kelor. Oh, daun kelor. Daun kelor. Ya, memang dunia nggak sesempit daun kelor. Ya. Iya. Tapi tadi kan ada tiba-tiba yang ngurusin kebun ya. Iya. Terus bilang hati-hati Mbak, itu ada sesajen atau apa kalau dengan bunga kelor ini? Ada Apa hubungannya itu sama hubungannya? dunia perkelenikan gitu maksudnya? Gitu, Kiai, Jadi katanya. memang dulu biasanya tumbuh kan di daerah di kebun-kebun yang itu Iya. jauh dari rumah. Di mana-mana ada lembah, ada modelnya itu jauh dari rumah orang, biasanya tempatnya jin dan setan. Oh. Oleh karena itu kalau anak kecil main dekat begini di tempat lembah-lembah yang kemungkinan ada jinnya dan ada setannya, bukan daunnya yang ada jinnya, bukan. Oh gitu. Atau mengusir jin, kata fungsinya adalah Iya. untuk menghilangkan ilmu orang. Kalau dekat ini ilmunya Benar. bisa hilang, ilmu hitamnya. Makanya saya ambil, saya pikir saya harus pukul-pukul kayak gini biar setan di dalam diri saya hilang. Gimana Kiai itu Tidak penjelasannya? benar, itu tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar. Bagusnya ini dibikin sayur. Oh gitu. Oh bisa. Bikin sayur, ini sayur kelor ini sayur yang paling banyak varian proteinnya ya, varian khasiatnya, termasuk katanya ini juga bisa membuat tubuh lebih kuat dan menangkal terhadap corona. Oh gitu. Jadi kita bisa dengan sayur ini enak loh kalau sayurnya sayur bening. Ya. Sayur bening itu nggak pakai apa-apa, hanya air terus dikasih bumbu dikit-dikit, enak. Tapi kalau Chef Angga mungkin lebih enak lagi. Ya, kalau kita yang belum masak. tahu nanti dari Iya, sini ya. jadi apa. Benar. Iya, tapi pengen nyobain nggak? Pengen. Kalau memang nggak ada masalah ada setan-setannya di dalam ini, ya pengen. Nggak ada, malah bagus ini sayuran hijau-hijau begini. Rasul tuh senang juga makan sayur-sayuran. Bisa dicoba Ya, itu. kita kan ada pelengkap, tidak hanya makan karbohidratnya saja, hanya nasi, tidak, buah bukan cukup hanya buah, tapi juga ada sayuran, termasuk sayuran kelor. Di Indonesia ini kaya dengan Masya sayur-sayuran, dan ini mudah ditanamnya, ditancepin gini, Bisa ya? udah tumbuh Langsung ya. langsung. Nah, kalau gitu Kiai, apalagi kan ini pasti memiliki kandungan yang sangat banyak. Nah, mungkin Mbak Jolana mau nanti berbagi ya, karena ini cocoknya itu untuk orang-orang mungkin yang bekerja kayak di bangunan Kiai ya. Nanti mau masakin nggak? Nanti kita kasihin sedekahin sama boleh orang-orang dong, itu. Boleh. Uli pintar masak. Pak Julian ini pintar masak juga ya? Cuman pintar liatin doang. Ustaz. Masak air. Tapi minimal
telunjuknya bisa nyuruh orang masak. Oh. Ayo masak, juara. ayo masak. Bisa. Hasilnya nanti kasihin ke guru, kasihin ke tukang, itu Iya, sedekah benar, gitu ya. Jadi ada manfaat ya Kiai ya, apalagi di bulan puasa kan banyak bersedekah termasuk menyediakan makanan untuk orang berbuka. Ya, menyediakan makan untuk orang berbuka itu pahalanya sama dengan Ya, berpuasa. Masya Allah. Man fattara sha'iman kana lahu misla ajrihi la yanqusu min ajrihi syai'a. Kalau kita ngasih buka puasa kepada orang berpuasa sama dengan pahalanya berpuasa. Jadi kalau ada buka puasa, ada 100 orang kita kasih buka puasa, kita dapat pahalanya 100 orang. Baik, nanti kalau gitu Mbak Juliana nanti biarin aja akan memasak bersama dengan Chef Angga Iya. Kiai ya. Ah. Nanti jadinya seperti apa? Nah, penasaran kan? Nanti akan kita lihat bagaimana hasil karya Chef Angga terkait dengan daun kelor. Tetap bersama kami di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren. Pemirsa TVRI dimanapun berada, masih bersama Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Uli, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita mau masak apa ini, Chef? Gitu. Jadi hari ini kita akan memasak daun kelor. Wah, daun kelor itu saya mengingatkan kata bijak atau pepatah. Apa itu? Dunia ini tidak sesempit daun kelor. Iya, Jadi kita mau masak yang daun yang sering dikatakan Jadi yang sama dibilang pepatah itu. pepatah itu sempit. Oh, Enggak, ini kan? daunnya. Iya, tapi Sempit khasiatnya sih. banyak banget. Oh ya? Iya. Apa itu, Chef? Bisa untuk kulit, untuk mencegah kanker dan segala macamnya. Oh. Jadi di pesantren kita ada pohon daun kelor juga. Oh gitu. Gitu. Jadi bisa dimanfaatin untuk gizi para santri kan. Tapi saya baru pertama banget lihat daun kelor ini. Panas nggak badannya? Enggak ya? Langsung cerah. Oh cerah. Berarti nggak ada yang hantu-hantuan Enggak ya? ya. Karena bisa identik ya. Identik. Oh gitu. Katanya seperti itu. Tapi enggak sih ya. Terus Oke, ya? pertama-tama aku mau kasih tahu bahannya. Hah? Di sini ada wortel, Wortel, ada bawang merah, bawang merah. ada bawang putih. Mm-mm. Setelah itu ada garam, ada pala bubuk, Iya. ada jahe, Hah? ada merica, ada Ya. onion, bawang Bawang bombay, bombay. ada daun bawang, ada Apa ini ya? jamur. Oh, ini jamur. Itu Tuh. Pagi bukan? Jamur yang sudah di Oh, ini jamur Iya. ternyata, baru tahu juga ternyata jamur. Nah, ini dia. ada ayam, Ayam. ada kentang juga. Ayam. Oke, Oke. pertama-tama Ya. kita akan menumbuk bumbu halusnya. Yang pertama-tama, Ada bawang merah. oh bawang merah dulu Iya, masukin. boleh dimasukin. Wah, biar saya ajak kerjaan. Iya Jadi saya yang dong. masukin. Nah. Ada bawang putih, Bawang putih. Langsung nih. Chef? langsung masukin. Wah. Ada jahe. Jahe. Iya. Ini bumbu dasarnya Ya. kita harus halusin. Biar aku yang halusin ya. Wah. Oh, Nah, ini kelihatannya udah udah ya. udah halus. Nah, Setelah itu ditumis. tumis. Tumis. Kita tumis. Ntar saya Kita buat masukkan ya. Mau coba? Oh, boleh, boleh. Oke. Iya. Silahkan. Wah. Kalau di rumah saya agak takut memang untuk pakai masker. Setelah itu nanti masukin Terus bawang bombay. bawang bombay. Nah, Nah. cakep bener kalau setiap hari ada begini di dapur. Aduh. Setelah itu kita masukkan wortel. Wortel. Iya. Nah, ini wortel. Nah, Nah, kita masukkan wortel. masukkan wortel. Jadi saya mau ngambil sari-sari wortelnya dulu. Oh, gitu. Iya. Sari-sari buah-buahnya. Setelah itu
Masukkan kentang. Kentang. Nah, ini kentang Iya, pemirsa. kentang dulu. Kentang dulu. Jadi Wah, sopnya ini ala harum banget bau. loh. Aduh, nggak kuat ya. Tukeran. Bukan nggak kuat, nggak Apa kuat tuh? pengen makan. Oh. Harumnya itu kan kita puasa ya Betul, kan. betul. Nah, ini langsung ya. Iya, Ini sedikit apa nih, aja, Chef? sedikit aja. Sedikit. Itu merica. Segini ya. Iya. Nah, wah, Merica. bentar lagi saya mau jadi chef aja ah. Luar biasa nih Wah. Mbak Uli nih. Mm-mm. Bener-bener ya. Ini sedikit Sibuk juga. syuting, masak jago. Aduh. Cuman bedanya di rumah kita searching. Nah, kalau di Setelah samping itu ada kasih coachnya pala langsung. Ini kepala bubuk. Sedikit aja. Sedikit Chef. aja. Oh ya. Sedikit aja. Nah, Oke. udah segini lah ya. Nah. Heeh. Semoga rasanya enak ya. Oh, pas enak nih. Aduknya aja jago. nih. Wah. Kalau di rumah udah teriak-teriak nih. Kita tunggu sampai bawang bombaynya sedikit Wah, menjadi coklat. coklat ya. Wah harum Setelah banget. itu ayamnya masuk. Ayam. Hmm. Nah ini ayamnya. Nah Aduk mungkin ayamnya. agak berat ya sekarang. Boleh Agak Chef? berat. Oh, boleh. Sebenarnya nggak percaya diri sih, takut nggak enak. Kita aduk terus sampai rata. Ya. Nggak apa nih lagi Chef? Sudah dulu cukup. Cukup ya? Kita tutup dulu. Oh, airnya nanti? Nanti sebentar Oh lagi. gitu. Sebentar Kalau lagi. di rumah tuh langsung dituangin air ternyata. Oh, di Biarin rumah aja masak dulu. juga sendiri. Iya. Wow, luar biasa. Sekali-kali. Oh ya? Terkadang-kadang dan sekali-sekali pemirsa. Tapi lebih banyak di rumah atau di kerja sekarang? Kerja sih. Kerja ya? Ya. Nah, udah. Mm-mm. Aduk lagi. Aduk lagi. Kasih sedikit. Sedikit. Oh Kaldu ini jamur. Kaldu jamur. Kaldu Ini jamur. dibelinya di mana ya, Chef? Ini banyak di pasar. Oh iya, saya baru tahu soalnya. Setelah itu kita kasih garam. Garam. Mm-mm. Rata ya. Mm-mm. Terus, Setelah itu kita aduk lagi. wah enak banget ini. Waduh, enak sekali nih. Wah, sabar. Buka puasa Harum sebentar ya? lagi. Nah, setelah itu kita Ha-ha. masukkan Daun daun kelor. kelor. Si pohon ajaib nih. Wah, daun kelor. Banyak banget khasiatnya. Buat kulit. Iya, Mm-mm. imunitas tubuh. Iya, benar. Beri aduk lagi. Kayaknya udah. Ya, Kita mesti masukin daun bawang ya. daun bawang. Daun bawang. Setelah itu kita tutup. Kita tunggu sebentar. Ya. Coba dikit lagi. Habis. Sadis, pecah, Yuk, kejam. pecah. Sebentar lagi kita siapin. Untung kita pakai masker, jadi Iya. tidak terlalu nyengat. Kalau enggak, Bisa pecah. udah kali ya. Udah yang diambil nih. Apaan tuh? Hah? Ya. Bisa. Salam sayang dari bisa. pesantren, ya kan? Iya. Tunggu dulu. Iya. Biar nggak kerasa laparnya kan. Jadi kita harus banyak ngobrol, bercanda. Iya. Nah, kayaknya udah deh tuh. Udah ya. Sekarang kita siapkan sajikan. Oke, kita matikan. Warnanya banyak ya. Vitaminnya banyak sekali. Mesti bawa pulang nih ke rumah nih kamu Iya nih. dong, pasti dong. Ya, Ada tuh di mobil Tupperware. ada ya. Wah, nggak boleh bilang merek ternyata. Tempat makanannya ada di mobil. Ntar Iya. kita ambil.
Kalau orang dulu bilangnya rantang ya. Rantang, Iya, ya banyak rantang. rantang. Nah, yeay. Kita sembari nunggu Mas Agus ya kan, Mm-mm, sama Kiai. mm-mm. Kasih lihat ke pemirsa nih. Kita kasih lihat ke pemirsa hasilnya. Oh, sop ayam daun kelo. Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Yeay. Nah pemirsa, saatnya sekarang ya kita akan menikmati nih ya, masakan dari Chef Angga dan tadi Mbak Uli. Masakannya adalah sop ayam dan daun kelor, dan ini dipersembahkan atau diberikan kepada dua orang direktur di Cendekia pesantren Aman. Cendekia Ya. Amanah. Ini Mas Faiz, direktur latihan, Balai Latihan Kerja dan IT. Ini Mas Fajar, ini direktur hidroponik dan pertanian di pesantren. Masya Allah. Mungkin bisa tanya dulu ya kesan-kesannya gimana Mas Faiz ini sebagai direktur Balai Latihan Kerja. Ya tentunya sebagai direktur tanggung jawab pasti berat. Wah. Tapi dengan seberat apapun tanggung jawab harus tetap dilaksanakan. Wah, Masya Allah. Terus IT-nya gimana sekarang? Semakin ini, apa yang Alhamdulillah. lagi dipersiapkan apa? IT sekarang semakin maju, semakin berkembang. Kita sekarang sudah punya studio Wah, sekarang yang kita akan produksi podcast Islami. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Mas Fajar kesannya gimana selama ini mengelola apa hidroponik ya Kiai? Kesannya di hidroponik kita senangnya bisa bantu perekonomian pesantren. Itu yang paling berkesan. Ya. Ya ini sebelum teman-teman menikmati hidangan yang spesial ini, barangkali ada yang mau disampaikan Kiai? Ya, kami persilahkan, kami makan sama dengan yang dimakan oleh santri. Jadi kalau yang saya makan itu ya masakan santri, dan masakan santri itu juga dimakan oleh seluruh yang bekerja di sini. Baik, kalau gitu silakan dinikmati dan jujur bagaimana rasanya. Wah. Ayo silakan. Silakan. Mas Faiz, Mas Fajar. Ayo, silakan. Ini saatnya Anda berkata jujur terhadap hidangan yang disampaikan oleh Chef Angga. Oke. Ya, silakan. Tarik aja lebih dekat. Nah. Iya. Spesial ya. Benar. Jangan ada sisa. Biar Iya. tak membatir. Oke, kita nih sebagai ini aja tim pengamat. Sedangkan yang di sana tim penikmat. Insya Allah luar biasa Kiai ya. Ini kerjasama dari teman-teman ya untuk ini. Coba dinikmati dulu ya. Coba gimana rasanya? Wah, Mas Faiz gimana Mas Faiz? Alhamdulillah nikmat ini. Segar sekali. Tapi Iya. udah azan ini belum? Azannya udah lewat dari tadi Mas Faiz. Oh, iya. Ini dia orang tuh saking nikmat sampai lupa kalau azan udah lewat ya. Mas Fajar gimana? Enak banget ini. Ada lagi kayak gini nih. Waduh, ini abisin dulu mana ada lagi, Masya Allah. Juga mikir istrinya. Oh gitu Buat Kiai. bawa pulang. Itu namanya laki-laki yang bagus. Iya. Jadi ketika makan nggak lupa keluarga gitu. Jadi, Pantesan tadi saya lihat dia makan wajahnya sedih. Jadi begitu makan yang diingat istrinya makan apa. Baiklah pemirsa. Ya demikian tadi hidangan yang telah dipersembahkan ya di Trenku ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam episode yang mendatang. Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren.